Halo, perkenalkan nama saya Fidel Sabrina Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Untuk soal yang pertama diambil dari soal OSK Fisika tahun 2005. Sebuah balok M1 bagian belakangnya dipasangi pegas dengan konstanta pegas K1 balok M2 yang bergerak dengan kecepatan V2 ditumbuk oleh balok M1 yang bergerak searah dengan M2 dengan kecepatan V1 lebih dari V2. Jika kedua balok terletak di atas bidang datar yang licin dan bertumbukan, tentukan perubahan maksimum panjang pegas. Nyatakan dalam M1, M2, K1, V1, dan V2. Yang dimana M1 adalah massa pertama, M2 adalah massa kedua, K adalah konstanta pegas, V1 adalah kecepatan yang pertama, V2 adalah kecepatan yang kedua. Jadi di sini untuk menjawabnya kita akan menggunakan dua cara. Yang dimana untuk perubahan maksimum panjang pegas X terjadi saat kecepatan sesaat kedua benda sama, yaitu V, kecepatan. Jadi kita di sini kita menggunakan hukum kekekalan momentum linear, yang dimana M1 dikalikan V1 tambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan V, karena kecepatannya itu sama, seperti itu. Setelah itu kita ingin mencari nilai V-nya, yang dimana M1 tambah M2-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri. Maka V sama dengan M1 kali V1 tambah M2 dikalikan V2 per M1 ditambah M2. Seperti itu. Jadi untuk metode yang kedua kita menggunakan hukum kekekalan energi sistem, yang dimana kita menggunakan hukum kekekalan energi untuk benda yang bergerak, yaitu setengah M1 dikalikan V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 tambah M2 dikalikan V kuadrat tambah setengah Kx kuadrat, yang dimana sebelah kiri tidak ada untuk energi potensialnya, hanya ada energi kinetiknya. Tapi di sebelah kanan juga sama juga, tidak ada energi potensial. Maka acuan perbandingannya itu adalah energi kinetik 1, energi kinetik 2, seperti itu. Sebenarnya ini semuanya itu adalah hukum kekekalan energi, tapi yang nggak ditinjau energi potensialnya, seperti itu. Maka di sini tinggal diolah lagi, dikalikan 2 semua, maka habis 2-nya. Setelah itu Kx-nya pindahkan ke sebelah kiri, setelah itu difaktorin. Sebelah kanan juga harus kanan difaktorin, maka nilainya adalah Kx kuadrat dikalikan M1 tambah M2 sama dengan M1 dikalikan M2. Nah, dalam kurung V1 kuadrat tambah V2 kuadrat dikurangi 2 kalikan V1 dikalikan V2, yang dimana untuk V1 kuadrat tambah V2 kuadrat kurang 2 V1 V2 sama dengan V1 kurang V2 kuadrat. Jadi di sini V1 dikalikan V kuadrat, V1 dikurangi V2 dikuadratin, itu nilainya juga sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat dikurangi 2 kali V1 V2. Jadi hitungannya seperti ini, yang dimana V1 dikalikan V1 yaitu V1 kuadrat. Setelah itu V1 dikalikan min V2 yaitu min V2. Setelah itu min V2 dikalikan V1 juga sama nilainya, berarti ada 2, maka di negatif 2 V1 dikalikan V2. Setelah itu ditambah dengan negatif V2 dikalikan negatif V2, maka nilainya itu adalah V2 kuadrat, seperti itu nilainya. Setelah itu kita ingin mencari apa? Yang kita ingin cari adalah nilai X-nya, yang dimana yang tadi itu yaitu Kx kuadrat dikalikan M1 tambah M2 sama dengan M1 dikalikan M2 dan kurang V1 kurang V2 kuadrat, seperti yang tadi. Yang tadi tinggal kita ganti dengan V1 kurang V2 kuadrat, maka tinggal M1 tambah M2 nya kita pindahkan ke ruas kiri, ruas kanan maksudnya, dan juga untuk K nya juga sama juga pindah ke ruas kanan, maka tinggal hanya adalah X kuadrat. Yang kita ingin cari adalah nilai X nya, yang dimana nilainya itu adalah X kuadrat sama dengan M1 dikalikan M2 dan kurung V1 dikurangi V2 kuadrat per K dalam kurung dikalikan M1 tambah M2. Setelah itu sebelah kanan adalah X kuadrat, yang dimana untuk memindahkannya itu caranya tinggal dikuadratkan keduanya. Posisi ruas kanan dan kiri kita kuadratkan, yang dimana X kuadrat dikuadratin habis sisa 1, jadi X pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis.
Setelah itu untuk ruas kanan akar nilai yang tadi, yang dimana nilai tadi itu adalah akar M1 dikalikan M2 dan kurang V1 kurang V2 kuadrat per K dikalikan M1 tambah M2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya, dan X-nya ini sama dengan akar M1 massa yang pertama dikalikan massa yang kedua dalam kurung V1 kurang V2, kecepatan pertama dikurangi kecepatan kedua dikuadratkan, diperkan, dibagi ya, dikalikan konstanta dalam kurung M1 tambah M2 dibagi konstanta, tapi untuk nilai perkalian dikalikan dengan M1 tambah M2. Jadi seperti itu. Soal kedua diambil dari soal OSK Fisika tahun 2012, yang dimana sebuah mobil bergerak di malam hari dengan kelajuan V0. Kemudian supir mobil mendadak melihat pohon tumbang melintang di tengah jalan, dan si supir segera menginjak rem. Nah, bila setelah waktu menginjak rem adalah delta T dan besar perlambatan adalah A, yang dimana A ini termasuk juga dengan percepatan ya. Jadi percepatannya itu yang dalam artian perlambatannya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentukan jarak yang ditempuh mobil itu selama pengereman sehingga berhenti. Maka untuk menjawab soal ini pertama-tama kita harus mencari waktunya dulu, yang dimana sudah kita dapat beberapa perintah. Penentuan jarak total yang ditempuh mobil selama pengereman sampai berhenti, berarti berhenti diam. Setelah itu mobil bergerak lurus beraturan sesaat sebelum pengereman. Maka jarak yang ditempuh adalah S1 atau S yang pertama, dan S itu adalah jarak. Jadi di sini kita ingin mencari waktunya dulu. Pada saat mobil bergerak lurus berubah beraturan sejak pengereman sampai berhenti, maka kita menggunakan rumus GLBB, yaitu V sama dengan V0 dikurangi A dikalikan T, yang dimana pada saat berhenti itu adalah V terakhirnya, maka V adalah 0. Setelah itu tinggal kita pindahin saja negatif AT pindah ke ruas kiri, maka AT sama dengan V0. Yang kita ingin cari waktunya dulu adalah T, yaitu waktunya. Jadi T sama dengan V0 per A. Jadi A nya tinggal pindahkan ke ruas kanan, maka akan jadi suatu pembagian seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan waktunya, yaitu V0 dibagi A, kecepatan pertama dibagi perlambatan atau yang dianggap dengan percepatannya. Setelah itu pada saat jarak yang ditempuh selama pengereman sampai berhenti kita sebut dengan S2 sebesar S2 sama dengan V0T dikurangi setengah AT kuadrat. Jadi di sini S2 sama dengan setengah A dengan T-nya itu adalah V0 kuadrat per A, yang dimana itu untuk nilai di setengah AT kuadratnya. Nah, pada saat jarak kedua dengan anggapannya itu V0-nya itu adalah 0, yang dimana di sini V0 di sini. Nah, kita anggap dengan 0, maka dikalikan 0 semua, maka habis. Karena berbeda artiannya V0 dengan situ, V0 dengan di S2. Pada S2 V0 nya itu adalah V pada saat yang tadi, jadi 0 nilainya seperti itu. Maka tinggal kita substitusikan saja nilai T tadi, yang dimana setengah A dikalikan V0 per A kuadrat. Maka ini adalah jarak yang keduanya, dikalikan ini V0 kuadrat per A kuadrat, coret-coret sisa A. Maka di sini 1 dikalikan V0 kuadrat atau V0 kuadrat, 2 dikalikan A, yaitu 2A. Maka ini adalah nilai jarak yang keduanya. Setelah itu untuk menghitung jaraknya, yang dimana kita jumlahkan keduanya, baru kita bisa mendapatkan suatu jarak total, yang dimana jarak total yang ditempuh mobil adalah S1, S sama dengan S1 ditambahkan dengan S2. Maka S sama dengan, tadi sudah kita mendapatkan nilai yang pertama, yaitu untuk S1 yaitu V0 dikalikan delta T ditambahkan dengan S2 nya yaitu V0 kuadrat per 2A, yang dimana untuk S1 nya itu kita anggapan dengan S sama dengan kecepatan dikalikan perubahan waktu, seperti itu. Dan juga untuk rumus umumnya itu V sama dengan S dibagi T, maka T tinggal dipindahin, karena yang ingin kita cari adalah S dipindahin, maka V dikalikan T perubahan waktunya. Tapi di sini ada perubahan waktu, jadi perubahan waktunya ini yang dihitung, maka ada
delta T. Dan kenapa tidak hanya T saja? Itulah sebabnya karena ada perubahan waktu. Perubahan waktunya inilah yang dihitung seperti itu. Ditambahkan dengan X2, yaitu V0 kuadrat per 2A seperti itu. Soal ketiga diambil dari soal OSK Fisika tahun 2014. Jadi, sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X di mana posisinya sebagai fungsi T dapat dinyatakan dengan kurva seperti terlihat pada gambar. Nah, seperti ini gambarnya. X dalam meter dan T dalam detik. Yang pertanyaannya adalah A. Kecepatan sesaat di titik D di sini. B. Kecepatan awal benda, kecepatan awalnya berarti di posisi semula. Kapan, dan pertanyaan ketiga, kapan benda dipercepat ke kanan, seperti itu. Jadi untuk menjawabnya kita akan menjawab dari yang A dulu, yang dimana A besar kecepatan sesaat di titik D, yang dimana titik D ini adalah titik maksimum kurva X dengan T, sehingga nilai kecepatan sesaat di titik D itu sama dengan kecepatan ketika suatu X diturunkan, yang dimana X ini adalah jarak seperti itu, yang dimana kita turunkan, maka untuk besar kecepatan di titik D itu adalah 0. Jadi tinggal diturunkan saja karena merupakan suatu titik maksimum seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan turunan, yaitu dx per dt sama dengan 0. Untuk menjawab yang B, yang dimana yang ditanyakan adalah besar kecepatan awal benda, maka kecepatan awal dapat kita peroleh dengan mencari kemiringan titik awal benda bergerak. Jadi kecepatan awal benda sama dengan garis kemiringan, misalkan A, B. Lihat pada gambar yang tadi. Jadi bisa dilihat pada gambar yang tadi sebentar. Habis itu kita lanjut, yang dimana untuk V0-nya itu yaitu kecepatan awal benda, yang dimana perubahan X dibagi dengan perubahan T. Perubahan X yaitu adalah jaraknya dan T itu adalah waktunya, yang dimana perubahan jarak untuk kecepatan awalnya itu adalah untuk jarak 5 dan untuk waktu adalah 2 sekon. Jadi 5 dibagi 2 sehingga nilainya adalah 2,5 meter per second. Itu adalah nilai besar kecepatan awal benda seperti itu. Dan juga untuk kapan dipercepat ke kanan, untuk pertanyaan yang terakhir, yang dimana benda bergerak ke kanan dari mulai bergerak sampai ke titik D. Jadi itu adalah instruksi yang dimana yang ditanyakan adalah kapan dipercepat ke kanan. Maka benda tidak pernah dipercepat ke kanan karena kemiringan V dengan S atau sama dengan kecepatan selalu berkurang saat bergerak ke kanan seperti itu. Maka benda ini tidak pernah dipercepat ke kanan karena suatu kemiringan seperti itu. Jadi itu untuk jawabannya C, yang ketiga seperti itu. Jadi sekian dari pembahasan soal Olimpiade. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.